Abun Aziz itu sebelum mengajar biasanya mengajak murid-muridnya bersama-sama memaki-maki Wahabi. Wahabi itu kurang ajar, Wahabi itu setan alas, Wahabi itu ya macam-macam pokoknya. Lalu beliau bilang, kamu bilang begitu pahalanya sama dengan wiritan dan lebih afdal daripada wiritan. Menyebut Wahabi itu hantu banyu lebih afdal daripada wiritan. Mengapa? Biar umat Islam tahu kalau Wahabi memang hantu air, hantu banyu. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam, amma ba'du. Sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kita kepada bulan yang penuh berkah itu dalam keadaan selamat, dalam keadaan bersih, dan keluar dalam keadaan selamat dan dalam keadaan bersih. Ini ada sedikit pembicaraan saja ya, karena channel saya ini kan banyak menggibah orang. Saya sudah banyak menggibah ini, mulai dari Nidol sampai Firandoy, sampai Khalid bermasalah, sampai Riza bermasalah, itu saya gibahi semua ya. Memang sekiranya ada bahan untuk digibah, saya gibahin begitu. Nah, ini channel yang seperti saya ini sulit dipahami orang awam, itu sulit. Karena yang namanya ustadz atau dai itu ya, apalagi dikatakan ulama yang penuh dengan ilmu, itu kan seharusnya beradab ya. Dan adabnya itu kalem begitu. Adabnya itu nggak marah-marah, tidak membicarakan orang, apalagi sampai mentolol-tololkan orang begitu. Jadi lisannya nggak kotor lah begitu. Itu tanggapan orang awam. Nah, orang yang alim, orang yang berilmu itu akan menilai bukan dengan rasa suka dan tidak suka, tapi akan menilai dengan syariat. Nah, apakah itu perkara masyru' atau tidak? Apabila perkara itu masyru', meskipun secara urfi itu dia kelihatannya buruk, ya memang dia masyru', ada syariatnya. Apabila dia tidak disyariatkan, meskipun terlihatnya itu bagus dan baik, ya memang tidak ada syariatnya. Nah, jadi harus saya jelaskan dulu ini ya, supaya ada pemahaman sedikit lah tentang apa yang saya lakukan. Kenapa saya ini banyak menggibah orang begitu, sampai mengatakan kata-kata yang kotor, kata-kata yang jelek untuk orang-orang tertentu. Sekali lagi, saya ini belajar mantik sudah lama, dan saya itu mengetahui betul perbedaan antara kulli dan juz'i. Saya ini mengetahui betul mana yang dihukumi dan apa yang menjadi hukum. Nah, Wahabi ya pada umumnya itu mereka sukanya itu mencela kelompok, mencela golongan. Kayak si Nidol itu. Enak sekali mengatakan Asy'ariyah itu sama dengan deisme. Kemudian si Firanda itu ya, enak sekali mengatakan Asy'ariyah itu kelompok yang sesat. Mu'attilah menafikan sifat. Itu enak sekali ngomong seperti itu. Itu melazimkan bahwa mereka itu mengatakan kita ini musyrik atau kafir. Nah, dan Asy'ariyah itu bukan kelompok, itu orangnya ada begitu. Kita ini nggak ada muktamarnya, Asy'ariyah Maturidiyah ini nggak ada muktamarnya, karena ini adalah pola berpikir. Jadi tatkala Firanda itu mengatakan Asy'ariyah begini dan begitu, dia mengatakan saya itu begini dan begitu. Nah, makanya saya ini tidak langsung menjawab Wahabi demikian dan demikian, enggak lah, yang ngomongin si Firanda kok ya. Makanya saya saya katakan ya si Firanda saja begitu. Dan tatkala saya mengatakan hal-hal yang menurut uraf itu jelek, itu bahasa yang dipakai di dalam kamus, bahasa resmi. Saya mengatakan bahasa tolol misalkan begitu ya. Itu bahasa resmi yang ada. Enak gak enak didengar, itu faktanya begitu. Kalau misalkan mau membantah atau mau kontra dengan apa yang saya ucapkan, ya tinggal bantah saja. Mau dengan bahasa kotor lagi, saya mah gak urusan begitu. Karena saya ini belajar mantik sudah lama. Yang saya tangkap itu bukan lafaznya, tapi maknanya ya. Kamu mengatakan bahwa saya ini bodoh dan mengatakan bahwa saya ini tolol sama saja, atau mengatakan saya ini tidak tahu sama saja begitu secara makna. Nah, ini. Adapun kenapa saya menggibah dan memakai bahasa-bahasa seperti itu, karena saya melihat di situ ada syariatnya.
Ya, karena saya melihat orang-orang seperti Nidol, seperti siapa Firanda, itu orang-orang yang tidak layak untuk dihormati dan tidak layak untuk mendapatkan penghormatan dari lisan saya. Kenapa? Karena mereka pun tidak menghormati. Begitu. Malah mereka itu termasuk orang-orang yang menyebarkan subhat, orang-orang yang menyebarkan kegaduhan, dan orang-orang yang menyebarkan kesesatan. Nah, makanya kalau permasalahan ini mau settle, sebetulnya tinggal mereka itu diam ya, jangan mempermasalahkan akidah kita, sudah selesai saja. Kalau misalkan mereka mau mujasimah, ya mujasimah sendirilah, begitu. Jelaskan itu di kelompok mereka. Kemudian jangan sampai bawa-bawa Asy'ariyah kalau mereka itu tidak memahami apa itu Asy'ariyah. Tatkala mereka melaksanakan hal itu sudah banyak sekali kesalahan yang mereka lakukan. Jadi kalau misalkan memang mau adem, ya caranya ya dialog lah begitu. Dan saya ini sudah siap kalau kapanpun si Firanda, si Nidol itu mau ngajak saya buat dialog, ayo. Dan kalau dialog saya nggak bakalan pakai kata-kata macam ini, nggak bakalan itu. Insya Allah kondusif lah. Nah ini saya mau mengutip dulu ya. Jadi kalau misalkan pertanyaannya apakah nanti Ramadan itu saya akan tetap menggibahi orang, oh jelas ya, jelas. Insya Allah Ramadan itu saya akan tetap menggibah wah boys. Terutama yang masih nyinyirin Asy'ariyah Maturidiyah itu. Kenapa demikian? Karena saya melihat itu sebagai kebaikan. Ya, kalau misalkan kalian nggak setuju, ya terserah urusan kalian gitu. Kalau kalian nggak setuju, ini mah apa yang saya dapatkan dari apa yang saya pelajari dan saya memiliki dalilnya. Ini supaya memberikan pemahaman saja. Misalkan ya di sini ada nih di dalam Sahihul Bukhari ada bab ke-8 hadis nomor 66. Bahasanya seperti ini. Babu man qa'ada haitsu yantahi bihil majlisu wa man ra'a furjatan fil halaqati fajalasa fiha. Bab orang yang duduk tatkala dia itu sampai kepada suatu majelis dan orang yang melihat ada celah kosong di halaqah kemudian duduk di dalamnya. Nah, ini hadisnya terkenal itu ya. Saya bacakan saja langsung kepada matannya. Ini dari Abu Waqid Al-Laifi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bainama huwa jalisun fil masjidi wan nasu ma'ahu id aqbala thalathatu nafarin fa aqbalathnani ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa dhahaba wahidun qala fawaqafa ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa amma ahaduhuma fara'a furjatan fil halqati fajalasa fiha wa ammal akhiru fajalasa khalfahum atau wa ammal akharu fajalasa khalfahum wa amma tsalitsu fa adbaru dhahiban falamma faragha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ala ukhbiruhum anin nafari tsalitsah amma ahadukum fa'awa ila Allah fa'awahu Allah wa ammal akharu fastahya Allah minhu wa ammal akharu fa'arada Allah anhu. Jadi ini saya berikan secara cepat saja ya terjemahannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pernah berkhutbah pada suatu masa. Nah, sahabat itu kan sedang penuh tuh. Tiba-tiba ada 3 orang. Yang mana 3 orang ini berjalan tidak bermaksud menuju masjid sebetulnya, tidak bermaksud menuju Rasulullah, cuma tatkala lewat ke masjid Rasulullah itu sedang khutbah. Nah, yang satu ini tatkala melihat ada majelis ilmu, yang satu ini langsung melihat apakah masih ada ruang kosong atau tidak, dan ternyata didapati ada ruang kosong di depan. Maka yang satu ini bergerak menuju ke depan begitu. Masuk di celah kosong itu. Nah, yang kedua ini karena malu dia itu duduk di belakang. Akhirnya tidak ke depan tapi tidak pulang juga. Akhirnya duduk paling belakang. Nah, yang ketiga ini karena dia itu memang maksudnya bukan untuk ke majelis ilmu, dia pulang. Nah, setelah Rasulullah SAW selesai dan itu disaksikan oleh Rasulullah SAW, Rasulullah membicarakan tentang keadaan 3 orang ini. Yang mana 3 orang ini disaksikan oleh orang saat itu, ada yang ke depan, ada yang di belakang, ada yang pulang. Nah, poin yang bisa diambil apa? Poin yang bisa diambil, ternyata menggibah itu disunahkan oleh Rasulullah SAW, diajarkan menggibah itu. Karena Rasulullah itu membicarakan 3 kelompok ini. Yang pertama yang masuk ke depan itu dibicarakan oleh Rasulullah SAW. Kata beliau begini, ala ukhbirukum anin nafari tsalatsa amma ahaduhum fa'awa ilallahi fa'awahullahu. Ya, tidakkah kalian ingin aku mengabarkan tentang 3 kelompok orang begitu ya? Ada salah satu di antara mereka itu yang mana dia itu berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah memberi dia perlindungan. Itu maksudnya orang yang ke depan tuh, yang mencari celah itu.
Kemudian yang kedua itu wa ammal akharu fastahiyallahu minhu. Yang kedua itu malu kepada Allah. Maka dibahasakan maka Allah pun malu kepada dia. Nah, itu nanti ada penjelasan malunya apa, cuman ini bukan maksud saya untuk menjelaskan tatkala malu ini dinisbahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga wa amal akharu fa'aradallahu anhu. Yang ketiga itu dia berpaling maka Allah pun berpaling darinya. Nah, ini kan ghibah ya. Ini membicarakan orang lain begitu di hadapan orang banyak. Bukan di hadapan satu orang, bukan di hadapan dua orang. Rasulullah sedang khutbah mengatakan ada orang yang mana dia itu berpaling dari Allah, maka Allah berpaling darinya, dan semua orang itu tahu orang itu siapa. Nah, ini bukan kesimpulan saya. Ini disebutkan ada di Fathul Bari, faidatun wa fihi jawazul ikhbari an ahlil ma'asi wa ahwalihim li zajri anha wa anna dzalika la yu'addu minal ghibah. Di dalam hadis ini ada hukum bolehnya mengabarkan mengenai ahli maksiat dan ahwal mereka. Supaya apa? Supaya mencegah orang-orang untuk berlaku hal yang sama. Wa anna dzalika la yu'addu minal ghibah, dan itu tidak dihitung sebagai ghibah dalam pengertian minal ghibah, ini pakai alif lam, dalam pengertian ghibah yang diharamkan oleh syariat. Karena Rasulullah SAW itu mustahil berbuat perkara yang haram, sedangkan Rasulullah itu membicarakan orang dalam keadaan orangnya itu tidak ada di situ. Berarti ini tidak termasuk definisi ghibah yang diharamkan oleh syariat. Nah, kenapa? Karena orang yang pulang itu dia termasuk ahlul ma'asi, orang yang bermaksiat. Nah, dan bagi saya ya dalam kenyataannya, saya tidak mengatakan bagi saya, dalam kenyataannya saya melihat orang-orang macam Nidol, macam Firandoy, macam Khalid Basalamoy, itu bukan orang-orang yang sedang mengajarkan kebaikan, itu orang-orang yang sedang bermaksiat. Ya, kenapa? Karena pada diri mereka sendiri mereka memiliki tajsim, akidah yang najis di dalam hati mereka, kemudian mereka mengajarkan itu, mengajak orang-orang supaya najis seperti mereka, ya, mengajarkan orang-orang supaya bodoh seperti mereka, memahami Al-Quran tidak dengan alatnya. Jadi Al-Quran ini, saya lucu ya, ada yang mengatakan seperti ini di dalam kolom komentar itu. Apakah para sahabat dahulu ini memaknai Quran dan hadis dengan ilmu balaghah, memaknai Quran dan hadis dengan ma'ani dan bayan dan badi'? Kan enggak. Saya bilang, ya apa ya? Pertanyaannya tinggal dibalik saja. Zaman dahulu itu ada nggak idgham, izhar begitu ya, iqlab di dalam ilmu tajwid. Kemudian ada tidak marfu, mansub, majrur, majzum itu di dalam hukum membaca? Kan nggak ada. Cuman itu sudah embedded, sudah tertanam di dalam bahasa itu. Ya, orang Arab itu nggak ada yang membaca nun mati menghadapi ba itu misalkan dibaca min ba'du, itu nggak ada yang mengatakan seperti itu. Itu sudah dari dulu. Mim ba'di itu sudah dari dulu itu. Ya, tidak ada yang mengatakan qoma zaidan, nggak ada, itu dari dulu sudah qoma zaidun. Istilah-istilahnya memang belum ada begitu. Isti'arah belum ada, majaz akli belum ada. Istilah-istilah seperti itu belum ada. Tapi itu sudah hidup di dalam bahasa mereka, yang mana akhirnya itu didekodifikasi oleh para ulama, dikeluarkanlah sainsnya, dikeluarkanlah ilmunya supaya kita bisa belajar dan bisa memahami bahasa Arab sebagaimana para sahabat memahami bahasa Arab. Gitu. Dan seenaknya aja orang-orang wahabois ini membuang ilmu itu semua langsung kembali kepada Quran dan Sunnah, itu pun tanpa alat begitu. Jadi sudah tanpa melewati qaul ulama, tanpa alat, tapi lewat pemahamannya Firanda. Jadi Firanda ini kedudukannya sebagai apa di Wahabi? Itu udah kayak nabi paling ya. Jadi buat saya ya dia itu ahli maksiat begitu. Dan membicarakan ahlul maksiat itu nggak ada dosa. Tuh nanti ada kalau kata Kiai Idrus Romli itu lebih afdol daripada berzikir. Mengatakan Wahabi setan alas itu itu lebih afdol daripada berzikir. Saya kira saya agak setuju dengan perkataannya Kiai Idrus Romli itu. Atau misalkan nih, itu kan tentang ghibahnya, bagaimana tentang perkataan kasarnya. Ini ada nih di dalam hadis nomor 112. Nomor 122 ya. Ini hadisnya panjang. Ini hadis nomor 122 bab ke-44. Hadisnya panjang sekali, saya tidak mungkin membacakan semuanya karena akan lama. Misalkan di sini ada apa? Babu ma yustahabbu lil alim idza suila ayyun nasi a'lam fayakilul ilma ila Allah. Bab perkara yang dicintai, yang disukai, yang disunahkan bagi seorang alim apabila dia ditanya manusia mana yang
lebih mengetahui, atau manusia mana yang paling mengetahui. Kemudian dia itu memasrahkan pengetahuan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam pengertian, apabila ada seorang alim ditanya, siapakah orang yang paling mengetahui tentang hal anu misalkan ya, dan kamu merasa bahwa kamu itu orang yang paling mengetahui, bagaimana jawaban yang terbaik? Apakah kamu mengatakan bahwa saya adalah orang yang mengetahui dan mengatakan tidak ada orang yang lebih tahu daripada saya, atau memasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala? Nah, dalam bab ini Imam Bukhari mengatakan memasrahkan ilmunya kepada Allah Subhanahu wa taala itu sudah yang paling tepat. Jadi jangan mengatakan saya yang paling berilmu. Jangan mengatakan seperti itu, tapi katakanlah wallahu a'lam, begitu. Itu kalau di dalam dirinya ada perasaan bahwa dia yang paling mengetahui. Apabila tidak ada perasaan itu, maka ya wakilkan saja kepada orang lain, sebutkan saja siapa orang yang lebih mengetahui daripada kamu, begitu. Nah, masalahnya bukan di sini nanti. Masalahnya itu ada di nah ini Qultu Ibni Abbasin. Jadi ini perkataan dari Sa'id bin Jubair yang mana beliau itu berkata kepada Ibnu Abbas, Inna Naufan al-Bakali yaz'amu anna Musa laisa bi Musa bani Israil. Aku berkata kepada Ibnu Abbas bahwa Nauf al-Bakali dia itu menyangka bahwa Musa bukanlah Musa Bani Israel, dalam pengertian Musa yang bertemu dengan Nabi Khidir itu bukan Musa Bani Israel tapi Musa yang lain. Innama huwa Musa akhar, itu adalah Musa yang lain. Faqala kadzaba aduwwullah, maka kata Ibnu Abbas itu telah berbohong musuh Allah. Haddatsana Ubay ibnu Ka'bin. Nah, kemudian Ibnu Abbas ini menceritakan kisahnya bahwa Musa yang bertemu dengan Nabi Khidir adalah Nabi Musa Bani Israel yang itu, bukan Musa yang lain. Nah, kuncinya di mana? Kuncinya di sini. Ibnu Abbas mengatakan kadzaba aduwwullah. Jadi ada seorang namanya itu Nauf al-Bakali. Nauf al-Bakali ini ngomong-ngomong sama sahabat-sahabat yang lain, Musa yang ketemu Khidir loh, bukan Musa Bani Israel. Itu Musa yang lain, Musa yang lain, Musa yang lain. Itu diadukan kepada Ibnu Abbas, sama Ibnu Abbas langsung dimarahin, dicela orangnya itu kadzaba aduwwullah. Musuh Allah itu telah berdusta, begitu. Padahal Nauf al-Bakali ini mukmin. Tapi karena dia itu berbicara pada perkara yang tidak dia ketahui, Ibnu Abbas langsung sampai marah, berkata menisbahkan musuh Allah kepada Nauf al-Bakali. Ya, padahal mengatakan aduwwullah itu mengkafirkan. Padahal dalam perkara yang mana dia tidak mengkafirkan. Makanya itu ada nanti di dalam syarahnya. Ya bisa dibaca sendiri nanti di dalam syarahnya. Apa maksud Ibnu Abbas ini mengatakan halaka aduwwullah atau kadzaba aduwwullah? Ini telah berdusta musuh Allah, dan yang dimaksud dengan musuh Allah di sini adalah Nauf al-Bakali. Padahal beliau itu bukan seorang kafir tapi seorang mukmin. Nah, maka mengatakan bahwa ini adalah tahdzir ya, ketidakridhoan orang yang alim terhadap kebodohan atau ketidakridhoan seorang alim terhadap kedustaan, begitu. Karena pembicaraan yang tidak sesuai dengan kenyataan itu dusta. Dan Nauf al-Bakali meskipun beliau itu seorang mukmin, seorang sahabat gitu ya, seorang sahabat yang mukmin, beliau itu dikatakan musuh Allah hanya karena beliau itu berkata-kata perkara yang beliau sendiri tidak mengetahuinya. Dan Ibnu Abbas lebih mengetahui siapa Nabi Musa yang dimaksud di sini karena beliau mendapatkan hadis itu langsung dari Rasulullah SAW. Nah, ini siapa yang mengajarkan mencela orang yang bodoh itu? Ibnu Abbas. Ya. Sahabat. Jadi kalau misalkan mengatakan, ya saya mengatakanlah sama Kiai Idrus Romrilu, mencela Wahabi itu lebih afdol daripada berzikir. Saya ada naun dari setuju begitu ya. Saya setuju lah, katakanlah saya setuju dengan perkataan itu karena memang Wahabi ini patut dicela, patut dihina begitu. Sudah hina saja di kolom komentar itu, kalau ada Wahabi hina saja sudah ya. Mereka itu orang-orang tolol, orang-orang bodoh yang bisanya itu mengucapkan kebohongan tapi dengan cara yang halus. Sehingga orang-orang awam tertipu karena orang awam itu melihat adabnya. Nah, kalau misalkan orang-orang ilmu-ilmu seperti ini yang sulit, yang ribet, jelimet dikasihin kepada orang-orang awam itu jangankan memahami, memiliki kesabaran untuk mendengar pun mereka tidak ada, begitu. Nah, tapi kalau misalkan si Wahabi ini dicela terus-terusan dicela, orang awam itu nanti bakal mikir, lah kok Firanda itu kok sama ulama anu dicela, sama ustadz anu dicela, semua ustadz dicela coba. Ya, ini akan menjadikan orang awam menghindari Firandoi begitu. Ya, si Khalid Rezoi Basalamoy juga bakal dihindari itu kalau misalkan dicela sama para
para ulama itu kalau berani untuk mencelaknya begitu. Ya kalau saya mau berani-berani aja. Yang mereka yang duluan mencela saya ya dengan kata-kata Asy'ariyah begini dan begitu. Nah, ini mudah-mudahan bisa dipahami. Jadi kesimpulannya, apakah bulan Ramadan saya akan tetap menggibah dan mencela Wahabi? Gaspol begitu. Insyaallah. Mudah-mudahan kita semua ada pada lindungan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.